saya mewawancarai Anda ini terkait dengan studi kasus yang akan saya sampaikan berkenaan dengan adanya tugas ini eksplorasi konsep nilai-nilai kebijakan universal 3.1 A4. Selamat siang juga Pak Alef. Tentu boleh, silahkan. Kalau boleh tahu terlebih dahulu studi kasusnya apa? Begini Pak, studi kasusnya itu adalah Ibu Tati itu adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya itu paralel. Ruangan kelas Ibu Tati itu pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Nah, Ibu Tati ini terkenal sangat disiplin dan cenderung galak kepada murid-muridnya. Tetapi pada sisi lain, Ibu Tati ini juga merupakan pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid itu ada yang sangat takut kepada Ibu Tati, tapi sebagian ada yang bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid itu sangat menghargai Ibu Tati. Tapi pada suatu hari Anda itu mendengar ada tangisan seorang murid dan Anda pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ternyata ada seorang murid perempuan kelas 5, muridnya Bu Tati, yang sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu. Menghadap ke depan pintu kelasnya Ibu Tati, tetapi Ibu Tati tetap tidak menghiraukan dan pura-pura dia itu tidak melihat murid tersebut. Namun Anda itu bisa melihat bahwasanya Ibu Tati itu mencoba untuk mencari atau mencuri pandang keluar, dan beberapa siswa juga melakukan hal tersebut. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Nah, dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi juga? Mengapa dan bagaimana? Nah, kalau menurut Pak Huda nih, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut kira-kira apa Pak? Jadi gini, mungkin dari situ antara sikap disiplin dan cara mendisiplinkan ini adalah kebenaran yang saling bertentangan, di mana cara Bu Tati tersebut tidak relevan digunakan untuk mendisiplinkan para murid. Lalu siapa yang terlibat dalam situasi tersebut itu Pak? Ya, kalau melihat situasi tersebut, tentu ini menjadi sebuah dilema bagi saya sebagai teman sejawat. Saya memahami bahwa kita harus menanamkan disiplin pada murid. Di sisi lain, saya juga memahami dan tidak setuju dengan cara Bu Tati seperti itu menerapkan pendisiplinan terhadap murid yang seperti itu. Terus apa fakta yang relevan dengan situasi tersebut Pak? Kalau fakta pertama bahwa Bu Tati adalah guru yang disiplin pada diri dan profesinya. Kemudian kinerjanya bagus, dihormati oleh kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru, kemudian orang tua pun respek terhadap kedisiplinannya. Kemudian hasil didikannya juga berdampak bagus secara kasat mata. Kemudian fakta yang kedua bahwa murid menangis sambil berlutut itu di depan pintu ya. Sisi lain mencuri pandang pada guru lain, berharap ada sesuatu yang terjadi. Kemudian guru atau rekan kerja melihat peristiwa tersebut. Kemudian peristiwa tersebut juga dimaksudkan untuk memberi efek jera pada murid yang berlaku sama di masa yang lain, di waktu lain gitu. Di sisi lain, pendisiplinan seperti itu sudah tidak relevan dan
menyakiti hati nurani bagi siapa saja yang melihatnya, baik guru, anak maupun orang tua. Kemudian bisa jadi nanti orang tua tidak terima begitu saja, atau bahkan dapat menempuh jalur hukum untuk bisa menyelesaikan peristiwa tersebut. Nah, menurut Anda nih Pak, jika situasinya adalah situasi D5 etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut Pak? Ya mungkin paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, di mana tindakan untuk mengingatkan Butati tersebut berdampak pada keberlangsungan lembaga pendidikan dari sekarang sampai keadaan setelahnya. Pemikiran untuk membuat citra baik di mata masyarakat kedepannya lebih untuk diutamakan, terlebih sebagai bentuk pertanggungjawaban kita terhadap psikis anak didik di masa mendatang, agar tidak terjadi namanya traumatik ketika sekolah nanti. Baik Pak. Nah, ada 3 prinsip penyelesaian dilema ya Pak ya. Prinsip mana yang akan dipakai oleh Pak Huda nih? Prinsip yang akan saya gunakan ya untuk mengatasi situasi tersebut adalah berpikir berbasis dengan peraturan atau rule based thinking. Kenapa? Ya karena berkaitan dengan aturan, dengan menjunjung tinggi prinsip dan nilai. Lalu menurut Anda nih, apakah ada nih penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Kemungkinan ada opsi atau pilihan yang lain gitu ya Pak, yaitu dengan mengajak diskusi dengan Butati dari hati ke hati, kemudian tentang situasi yang terjadi gitu. Lalu apa keputusan yang akan Anda ambil Pak? Ya mungkin keputusan yang dapat saya ambil adalah dengan mendatangi Butati, kemudian berdiskusi dengannya tentang berbagai hal termasuk situasi yang terjadi pada saat itu, apa yang terjadi pada saat itu, kemudian membuat komitmen yang sesuai dengan bersama-sama, kemudian tentang cara pendisiplinan yang pas untuk anak didik di sekolah bagaimana gitu. Dengan begitu semua dapat teratasi dengan baik tanpa merusak keharmonisan warga sekolah. Kalau begitu coba lihat lagi keputusan yang Anda buat dan refleksikan Pak. Menurut saya cara berdiskusi merupakan cara terbaik untuk dilakukan tanpa menggurui ataupun menjustif, sehingga moral dan etika tetap berjalan secara beriringan sesuai dengan peraturan yang ada. Nanti jadi manfaatnya dapat membuat kesepakatan terbaik untuk masa mendatang terkait dengan kedisiplinan yang akan diterapkan oleh semua warga masyarakat di sekolah itu. Baiklah Pak Huda, kiranya cukup wawancara kita dan saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Sangat membantu.